Pada sore hari ini spesial saya membahas salah satu dokumen dari Paus keempat, yaitu Santo Clemens dari Roma. Pada kesempatan ini saya menanggapi ada salah seorang yang di sini sudah komentar di chat, orangnya orangnya yang bertanya atau yang memberi statement adalah orang yang ada pada live chat ini. Nah, Bapak Ibu, nanti saya akan tunjukkan yang dia omongkan ini. Nah, disinilah saya mengatakan bahwa banyak sekali kelompok yang menamakan diri Kristen itu suka sekali memutilasi tulisan bapak-bapak gereja. Apalagi Clemens dari Roma, Bapak Ibu, itu adalah Paus keempat. Dan dia menjabat dari tahun 88 sampai tahun 99. Dia adalah seorang paus. Dan orang yang saya tampilkan di layar inilah yang memelintir apa yang ditulis oleh Paus Clemens. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa bab atau beberapa pasal tulisan dari Santo Clemens dari Roma ini. Sehingga ketika kita hanya mengambil satu bab, itu akan keliru. Apalagi kalau kita hanya membaca judul. Nanti saya tunjukkan pada Anda. Kalau Anda hanya baca judul, pasti Anda akan, kalau hanya membaca judul lalu menyimpulkan, pasti Anda jatuh kepada pemahaman seperti yang dilakukan oleh yang bernama H ini. Nah, saya tunjukkan diskusi saya dengan dia di salah satu video saya dulu, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke bagian yang kita akan kupas tuntas. Ya, ini adalah video di mana dia mengomentari salah satu video di DGS Official ini, dan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana diskusi kami di sini. Apa yang dia lakukan seperti yang saya sebutkan tadi. Mari kita lihat. Di layar Bapak Ibu sudah saya tampilkan hasil chat, ya. Oke. Di sini di bagian ini membahas mengenai topik ini, Bapak Ibu, ya. Yaitu Pendeta Esra Soru berdoa bersama para kudus tidak alkitabiah. Oke. Lalu DGS Official itu sejak Luther membangkang. Oke. Nah, di bagian komentar kita lihat. Di bagian komentar dia berikan saya satu video yang menurut dia itu adalah ajaran gereja mula-mula. Nah, ini Bapak Ibu ya. Mohon maaf nih ya. Banyak sekali kelompok di luar sana mengatasnamakan diri mereka gereja mula-mula. Tapi Bapak Ibu, mereka itu memutilasi tulisan bapak-bapak gereja. Mohon maaf, ini kata-kata saya agak keras ya. Mereka memutilasi tulisan bapak-bapak gereja untuk membenarkan apa yang mereka buat, apa yang mereka ajarkan. Sehingga bagi orang yang tidak mengerti akan dianggap benar. Padahal mereka mutilasi tulisan itu, mereka potong-potong tulisan itu. Dan mereka tidak baca utuh. Apalagi suratnya Santo Clemens. Banyak Bapak Ibu babnya itu. Bukan hanya satu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang saya jawab di sini. Ya. Di sini saya katakan, yang pasti Calvinisme dan ajarannya bukan gereja mula-mula, melainkan gereja buatan Calvin. Lalu dia mengatakan, ajaran Calvin sesuai ajaran gereja mula-mula, yaitu save by faith, bukan save by work, sesuai ajaran Clemens dari Roma yang mengacu kepada Alkitab. Bapak Ibu, disinilah kesalahpahaman mereka. Mereka memisahkan iman dan perbuatan. Mereka memisahkan iman dan perbuatan. Padahal gereja Katolik sudah mengutuk ajaran Pelagius yang mengajarkan bahwa keselamatan hanya melalui perbuatan. Gereja Katoliklah yang mengutuk itu. Sehingga gereja Katolik tidak memisahkan iman dan perbuatan. Mengapa? Kalau dipisahkan, itu akan ngaur. Karena beriman, iman yang tidak ada buah,
Itu seperti perumpamaan Yesus, Bapak Ibu. Ketika mereka sampai di suatu daerah, di situ ada pohon ara tidak berbuah, lalu Tuhan mengutuk pohon ara itu dan mati. Lalu dia mengatakan, sudah tersedialah kapak untuk setiap pohon yang tidak berbuah. Dia akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Apa kurang mengerti juga perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu? Lalu Yesus menjelaskan bahwa setiap orang itu, bahwa setiap pengikutnya itu harus memikul salib dan mengikuti dia. Pertanyaannya, memikul salib itu apakah hanya teori saja, hanya kata-kata saja, tanpa perbuatan? Sangat sederhana Bapak Ibu, memikul salib. Kalau bahasa saja, ya memikul salib itu ya bisa harafiah artinya, ya bisa hanya sekedar teori. Tapi apa tindakannya? Makanya tidak bisa iman dipisahkan dengan perbuatan. Anda mengajar di mimbar, barang siapa mengikuti Yesus mengatakan barang siapa mengikuti aku, ia harus memikul salibnya. Yang tidak memikul salibnya tidak layak bagiku. Itu nggak cukup kata-kata. Memikul salib itu tindakan. Tindakannya seperti apa? Makanya iman dan perbuatan tidak bisa dipisah. Kalau ada yang mengatakan by faith, save by faith, ya kalau begitu, apa yang diajarkan Yesus ini? Kok semua diotak-atik? Kok semua dipotong-potong? Kok semua dimutilasi? Nah, saya tunjukkan nanti ya. Oke. Nih, di sini saya tanggapi begini. By faith, kalian saja yang suka memutilasi ajaran para bapak gereja Katolik. Memang saya harus jujur Bapak Ibu, dan saya harus katakan, mereka kelompok-kelompok ini suka memutilasi ajaran bapak gereja Katolik. Kalau mereka mengutip ajaran bapak gereja mereka, saya tidak peduli. Tapi ini mereka mengobrak-abrik tulisan bapak gereja Katolik dengan semau mereka. Memotong-motong. Padahal ada narasi panjang, ada paragraf panjang, dipotong di tengah. Nanti saya tunjukkan pada Anda. Ya, oke. Sekarang kita lihat lagi. Nah, saya jawab tadi ya. Kalian saja yang suka memutilasi ajaran para bapak gereja. Lalu dia mengatakan, lihat fakta sesuai ajaran Clemens of Rome, bukan asumsi semata. Bapak Ibu, selanjutnya nanti dia potong isi tulisan Clemens dari Roma yang adalah paus keempat gereja Katolik. Saya menjawab dia begini, intinya Protestan itu banyak memutilasi ajaran bapak gereja Katolik. Tidak punya bapak gereja sendiri. Maka suka ngotak-atik sana kemari. Ya. Lalu dia jawab begini. Dia jawab, ajaran Clemens of Rome adalah sesuai yang diperjuangkan Martin Luther dan Calvin, yaitu save by faith. Dianggap heresi karena melawan ajaran gereja saat itu, yaitu save by work. Sehingga terbukti ajaran bapak gereja sesuai Protestan. Malah dianggap heresi dan mau dibunuh. Aneh kan? Nah, Bapak Ibu, siapakah bapak gereja yang mengajarkan save by work? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah Pelagius. Pelagius itu bukan bapak gereja. Gereja Katolik mengutuk Pelagianisme. Kenapa Pelagianisme dikutuk? Karena dia memisahkan iman dan perbuatan. Dia hanya mengambil perbuatannya saja. Kenapa Martin Luther dan Calvin juga disebut sebagai heresi? Karena memisahkan perbuatan dengan iman. Hanya iman saja. Kalau Pelagius, ya, untuk membedakannya Bapak Ibu, Pelagius itu hanya ngambil perbuatan. Martin Luther dan Calvin ngambil faith, hanya iman. Gereja Katolik mengajarkan keduanya tidak bisa dipisah. Itu harus dipahami oleh orang-orang ini. Jangan kalian keliru memahami Katolik. Gereja Katolik itu justru membantah kedua aliran sesat heresi ini. Yang mengatakan by faith saja. Yang satu mengatakan by work saja. Katolik mengatakan by faith. Faith, ya, perbuatan menyempurnakan iman. Anda bisa cek di dalam Yakobus. Ya. Yakobus 2 ayat 22 atau 21. Di situ Anda tahu. Jadi iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan,
Dan iman sempurna karena perbuatan-perbuatan. Jelas. Ya. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran awang-awang. Bapak Ibu, beriman itu dalam ajaran Yesus harus berwujud. Tidak ada beriman hanya di mulut. Tidak ada hanya mengklaim diri beriman. Karena Yesus mengajarkan, barang siapa mau menjadi muridku, ia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Kalau Anda tidak pikul salib mengikuti Yesus, berarti tidak layak bagi Yesus. Itu kata Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau hanya kalimat pikul salib itu biasa saja. Tapi arti pikul salib di situ adalah kepada praktek. Praktek, Bapak Ibu. Lalu di mana Yesus mengajarkan hanya by faith? Ya, nanti saya tunjukkan di chat ini, juga saya berikan dia beberapa perikop-perikop. Oke, sekarang kita lanjutkan. Saya baca lagi, saya tanggapi lagi. Nah, belum selesai saya ngomong, Anda sudah lakukan perbuatan memutilasi ajaran Paus keempat Gereja Katolik, Clemens dari Roma. Lalu dia tanggapi, ajaran Clemens of Roma adalah save by faith, bukan save by work seperti yang Anda anut. Degeas Official dan Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan save by work atau save by faith saja. Ingat itu. Kedua paham itu yang memutilasi ajaran itu menurut Gereja Katolik adalah heresi. Yang hanya mengajarkan save by work itu ditolak oleh Gereja Katolik dan dikutuk sebagai ajaran heresi, yaitu ajaran Pelagius. Yang hanya mengakui save by faith juga dikutuk oleh Gereja Katolik. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan cukup beriman. Titik. Tidak ada titik di situ. Yesus mengajarkan beriman dan berbuah. Beriman dan berbuah. Yesus mengatakan, telah tersedia kapak bagi setiap yang tidak berbuah. Itu bukan saya yang ngomong. Ya. Dan perumpamaan itu menceritakan, ya di sana juga ada perumpamaan tentang gadis yang bijaksana juga Bapak Ibu ya, dan gadis yang bodoh. Ya, gadis yang bijaksana dia mempersiapkan minyak di dalam lenteranya, dia menyiapkan minyak. Oke? Sedangkan gadis bodoh, dia santai-santai saja. Tiba-tiba datang pengantin yang digambarkan sebagai kedatangan Tuhan yang belum mempersiapkan minyak di dalam buli-bulinya, baru sibuk. Aduh, ini gimana ini? Ya udah, karena dia tidak mempersiapkan diri, anggaplah tadi Bapak Ibu, gadis yang bijaksana itu adalah seorang yang beriman. Lalu dia berbuah. Sehingga ketika tiba saatnya, dia sudah tidak sibuk lagi untuk cari minyak. Ceritanya begitu.